Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di video pembelajaran. Video pembelajaran kali ini akan memberi materi tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Dalam pembelajaran perkembangbiakan pada tumbuhan kali ini mempunyai tujuan pembelajaran yaitu satu, agar siswa tahu tentang arti dari perkembangbiakan tumbuhan. Yang kedua adalah agar siswa di rumah mengerti macam-macam perkembangbiakan tumbuhan. Yang ketiga, agar siswa mengerti tentang pengertian perkembangan generatif dan perkembangan vegetatif. Yang nomor 4 adalah agar siswa tahu contoh-contoh perkembangbiakan generatif dan perkembangan vegetatif. Lanjut ya, langsung kita bahas pembelajaran kali ini. Maka dari itu kalian harus menyimak videonya dengan teliti. Oke? Pernahkah kalian menanam tumbuhan? Bagian apakah yang kalian tanam itu? Bagian tumbuhan yang ditanam untuk memperoleh tumbuhan baru disebut alat perkembangbiakan. Jadi di sini alat perkembangbiakan adalah bagian tumbuhan yang ditanam untuk memperoleh tumbuhan baru. Kemudian bisa dikatakan perkembangbiakan tumbuhan adalah suatu proses yang bertujuan untuk memperbanyak jumlah tanaman tertentu. Contohnya saja, kalau misalnya ada pohon pisang satu, kemudian pohon pisang itu nanti akan tumbuh lagi dua, akan tumbuh lagi menjadi tiga, akan tumbuh lagi menjadi empat. Itu adalah perkembangbiakan tumbuhan. Jadi dari satu tanaman menjadi beberapa tanaman. Kemudian perkembangbiakan tumbuhan ada dua macam. Apakah itu? Satu adalah perkembangbiakan generatif. Yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif. Nah, dari sini perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua ya, perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Di bawah ini ada perkembangbiakan generatif yang akan kita bahas tuntas. Jadi kamu di rumah harus memperhatikan videonya dengan baik-baik, oke? Lanjut. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Maksudnya bagaimana? Kita lihat lagi di bawahnya ya. Maksudnya adalah perkembangbiakan generatif ini diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Kita lihat, serbuk sari dan kepala putih itu adanya di buah. Bukan di buah, tapi di bunga ya. Maaf, tadi salah. Jadi serbuk sari dan kepala putih itu adanya di bunga. Nah, kita kasih contoh seperti ini. Ini contohnya bunga. Yang nomor 1, dilihat anak panah nomor 1, itu gambarnya adalah benang sari. Kemudian anak panah 2 itu adalah gambarnya kepala sari. Di dalam kepala sari ini kalau kita kelupas itu ada serbuk-serbuk sari. Lah, kemudian serbuk sari itu nanti akan jatuh, kalau sudah mengelupas akan jatuh ke kepala putih. Yang mana kepala putih itu? Di bagian panah nomor 3. Jadi nanti benang sari yang nomor 2 nanti mengelupas kemudian jatuh ke kepala putih yang nomor 3. Itu adalah perkembangan generatif. Nah, di sini berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan itu dibedakan menjadi 4 ya. Jadi penyerbukan itu dibedakan menjadi 4 berdasarkan asal serbuk sari dari bunga. Yaitu pertama, penyerbukan sendiri. Nah, penyerbukan sendiri itu apa artinya? Yaitu adalah penyerbukan yang dilakukan oleh bunga itu sendiri. Serbuk sari jatuh ke kepala putih bunga itu sendiri tanpa bantuan bunga lain. Jadi bunga itu
bunga itu ada serbuk sari, yaitu jatuh ke putik bunga itu sendiri. Seperti contoh pada gambar di samping. Itu contoh penyerbukan sendiri. Jadi ada bunga satu, jadi bunganya cuma satu karena penyerbukan sendiri. Lihat nomor 1, di situ ada benang sari, diserbuk sari itu kemudian jatuh ke nomor 2 atau putik, jatuh ke kepala putik. Jadi di tanaman itu ada bunga, di mana bunga itu sendiri melakukan penyerbukan sendiri. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga. Kita lihat apa artinya penyerbukan tetangga itu. Penyerbukan tetangga adalah penyerbukan yang dilakukan oleh bunga lain. Serbuk sari jatuh ke kepala putik tapi masih dalam satu tanaman. Jadi di sini ada bunga 2 tapi masih dalam satu tanaman atau satu tumbuhan. Nah, kita lihat contoh berikutnya ya. Nah, ini seperti ini. Jadi tanamannya satu tapi di dalam tanaman itu ada 2 bunga. Nah, bunga yang satu itu serbuk sarinya jatuh ke bunga yang lain, ke kepala putik yang lain. Seperti kita lihat di gambar di samping ini, yaitu nomor 1, dari bunga serbuk sari yang lain jatuh ke bunga yang lain, ke putik bunga yang lain. Lanjut ya. Kemudian penyerbukan silang. Nah, kita lihat penyerbukan silang itu apa? Penyerbukan silang adalah penyerbukan yang dilakukan oleh bunga lain. Serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga yang lain yang berbeda pohon tapi masih dalam satu jenis. Kita lihat gambarnya. Jadi di sini ada tanaman 2, ada pohon bunga. Lah, ada pohon 2. Pohon 2 ini jenisnya masih sama, yaitu pohon sepatu, pohon bunga sepatu ya, tapi pohonnya ada 2. Nah, di sini bunganya setiap pohon ada bunga 1 dan setiap pohon lainnya ada bunga 1. Kemudian dari pohon ke 1 itu serbuk sarinya akan jatuh ke pohon kedua. Nah, seperti itu ya. Jadi masih dalam satu jenis pohon, satu jenis tanaman, tapi 2 tanaman, 2 bunga. Berbeda pohon tapi masih dalam satu jenis pohon. Gitu. Lanjut yang ketiga, penyerbukan bastar. Apa penyerbukan bastar itu? Penyerbukan bastar adalah penyerbukan yang dilakukan oleh bunga lain. Serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga yang lain yang berbeda pohon dan tidak sejenis tapi masih dalam satu varietas. Contohnya seperti apa? Lah, seperti ini. Di sini ada pohon 2 dengan jenis yang berbeda, yaitu satu bunganya warna orange, satu bunganya warna ungu, tapi kedua-duanya itu masih dalam satu varietas, masih satu varietas lah. Dari pohon 1 nanti akan jatuh ke pohon 2. Jadi benang sari dari pohon 1 akan jatuh ke putik pohon 2. Itu dinamakan penyerbukan bastar. Contoh yang lain adalah itu tanaman lombok. Lah, tanaman cabai, misalnya cabai hijau dan cabai merah. Lah, itu kan beda, sudah beda jenisnya karena satunya adalah cabai hijau, yang satunya cabai merah. Tapi mereka bisa melakukan penyerbukan karena itu merupakan penyerbukan bastar ya, karena apa? Masih dalam satu varietas, yaitu varietas cabai. Tapi beda jenisnya karena yang satu cabai merah, yang satu cabai hijau. Seperti itu. Lanjut, kemudian ada perkembangbiakan vegetatif ya. Kita beralih ke, kalau tadi kita
menyinggung tentang perkembangan generatif, sekarang perkembangbiakan vegetatif. Perkembangan vegetatif itu? Perkembangan vegetatif adalah cara perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi tanpa pertemuan serbuk sari dan putik dan hanya melibatkan tumbuhan itu sendiri. Nah, jadi di sini perkembangbiakan tumbuhan itu terjadi tidak ada serbuk sari dan putik, tidak ada putik dan hanya melibatkan tumbuhan itu sendiri. Kemudian biasanya perkembangbiakan vegetatif berasal dari bagian tubuh tumbuhan itu sendiri dan menghasilkan keturunan yang sifatnya sama dengan induknya. Nah, jadi nanti kalau perkembangbiakan vegetatif itu menghasilkan keturunan yang sifatnya sama dengan tumbuhan itu. Contohnya kita lihat, contoh dari perkembangbiakan vegetatif adalah spora. Perkembangbiakan spora itu terjadi pada jamur dengan cara spora jatuh ke tanah yang lembab dan subur, lalu spora berubah menjadi alat perkembangbiakan dan menghisap makanan sehingga akhirnya tumbuh menjadi tumbuhan jamur yang baru. Di sini ada gambar jamur lah, berarti jamur ini merupakan perkembangbiakan vegetatif dengan cara spora. Nah, ini juga ada jamur ya. Jadi semuanya jamur, nggak cuma jamur apa ini namanya, jamur payung, tapi jamur semuanya. Lanjut, contoh perkembangbiakan vegetatif lainnya adalah tunas. Tunas adalah cara berkembang biak tumbuhan dengan cara induk pohon yang tumbuh akan memunculkan tunas baru, kemudian pada tunas tersebut akan menjadi tumbuhan baru pada pohon. Lah, perkembangbiakan vegetatif tunas itu seperti apa contohnya? Seperti bambu. Kita tahu bambu. Lah, ini bambu ya. Bambu itu pasti ada bagian yang nongol dari bawahnya, itu namanya tunas. Yang kedua pohon pisang sama juga, yaitu bisa muncul sendiri dari bawahnya, itu namanya juga tunas. Kemudian cocor bebek itu juga ada di tanaman cocor bebek itu sendiri kalau berkembang biak. Kemudian contoh yang lainnya, umbi lapis di sini merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis, seperti bawang merah, bawang bombay, bunga tulip, bunga kakung. Seperti ini ya, itu umbi lapis. Di sini bawang merah itu kan berlapis-lapis. Nah, berarti itu namanya umbi lapis. Kemudian ada bawang bombay, bunga tulip, bunga bakung, dan lain-lain. Perkembangbiakan vegetatif lainnya contohnya adalah umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Jadi batangnya itu tumbuh dalam tanah. Bagian ujung batang itu akan menggembung dan membentuk umbi. Contohnya di situ ada kentang. Yang kedua di situ ada ubi jalar. Yang ketiga ada bengkoang. Jadi di situ termasuk umbi batang ya. Jadi batangnya ada di dalam tanah. Kemudian batangnya itu akan menggembung dan membentuk ubi. Sekarang ayo mencoba. 1. Tulislah contoh perkembangbiakan tumbuhan secara generatif yang ada di lingkungan rumahmu. Lah, contoh perkembangbiakan tumbuhan secara generatif yang ada di rumahmu itu apa? Sebutkan 3 saja ya. Yang nomor 2, gambarlah satu bunga. Terserah mau apapun bunga, yang penting satu bunga yang ada di rumahmu, dan sebutkan jenis bunganya dan sebutkan bunganya itu bunga apa. Misalnya kalau bunga melati ya gambar bunga melati, terus ditulis bunga melati seperti itu. Kalau bunga sepatu ya gambar bunga sepatu, kemudian tulis bunga sepatu, seperti itu ya. Bisa ya anak-anak ya. Oke,
Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Selebihnya, apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.